Om Swastiastu. Tribuners, kembali bersama saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas dosa aborsi dalam Hindu. Tribuners, tentu saja aborsi atau menggugurkan adalah dosa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. PHDI Bali memberikan penjelasan. Dijelaskan dalam sastra Hindu, kata Inyoman Kena, ketua PHDI Bali, bahwa aborsi sama sekali tidak dibenarkan apapun alasannya. Praktik aborsi adalah dosa yang akan berlipat ganda dan tidak ada penebusannya seperti tertuang dalam Parasara Semerti 4.20. Nyoman Kena mengatakan melakukan aborsi merupakan tindakan berdosa. Oleh karena itu, jangan sampai praktik aborsi menjadi industri. Sementara itu, dalam beberapa sastra lainnya disebutkan baik ibu, ayah, serta seluruh pihak yang membantu proses aborsi merupakan pembunuh dan bersalah atas hal itu. PHDI sendiri secara tegas tidak menerima pelegalan praktik aborsi, walaupun dalam beberapa kasus memang harus dilakukan karena ada indikasi medis yang membahayakan ibu dan janin. Meski demikian, pelaksanaan aborsi untuk itu benar-benar harus berdasarkan pertimbangan medis dan tidak boleh tergesa-gesa atau sembarangan ya Tribuners. Dan tentu saja jika praktik tersebut berdasarkan medis, pasangan yang akan melakukan aborsi adalah pasangan yang sah sebagai suami istri. Untuk pasangan yang belum sadar melakukan aborsi karena masih sekolah atau alasan lainnya, Nyoman Kena menggolongkan hal ini sebagai kesalahan fatal dan sesuatu yang disengaja. Ia menjelaskan daripada menggugurkan kandungan, sebaiknya pasangan tersebut bisa menjaga janin hingga lahir dengan mengambil cuti atau melanjutkan sekolah lagi. Hal ini memang cukup tabu dan menjadi tantangan tersendiri karena adanya stigma dan kebiasaan masyarakat yang justru memojokkan pasangan tersebut. Hal tersebutlah yang menurut Nyoman Kena perlu dilakukan perubahan dan edukasi serta bimbingan kepada para pelajar atau pasangan yang belum menikah serta kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian terdapat isu adanya korban ruda paksa atau pemaksaan yang perlu mendapatkan kesempatan untuk aborsi karena dikatakan bayi tersebut tidak berdasarkan keinginan pihak perempuan. Namun walau demikian, Nyoman Kena tetap menekankan bahwa hal tersebut merupakan dosa karena dosa tidak memandang sebab dan orangnya. Apapun alasannya, tindakan aborsi merupakan satu kesalahan fatal, baik itu dari hubungan intim dengan pacar atau karena diruda paksa atau dipaksa. Untuk itulah dalam ajaran agama diajarkan agar pemuda-pemudi tetap menjaga dirinya dan tidak melakukan hal yang di luar batas norma. Nyoman Kena mengingatkan apabila ingin melakukan aborsi harus dipertimbangkan dengan matang sebab dan akibatnya, konsultasi dengan orang tua, sulingge, dan harus siap dengan akibatnya. Sebab dalam kepercayaan Hindu, orang yang melakukan aborsi atau menggugurkan dan terlibat dalam hal itu diperkirakan hidupnya tidak akan tenang dan berjalan tidak karuan.
Sehingga untuk menetralisir hal ini perlu dilakukan beberapa upacara baik untuk sang janin maupun orang tuanya, seperti upacara warak keruron dan ngelungah. Warak keruron adalah upacara yang diperuntukkan untuk perempuan yang pernah mengalami keguguran atau menggugurkan kandungannya. Sementara ngelungah adalah upacara yang diperuntukkan untuk bayi yang lahir meninggal setelah berumur 42 hari atau sebulan pitung dina. Upacara ini kata Nyoman Kena sama seperti ngaben, hanya saja batas akhir upacaranya berakhir dengan nganyut adegan ke laut. Untuk tirtanya disebutkan bernama Tirta Pemelas Rare yang sarananya hampir mirip dengan membuat tirta pangentas. Ia menjelaskan apabila upacara tersebut tidak dilakukan, maka janin yang digugurkan akan tetap terikat dengan keduniawian. Hal itulah yang menyebabkan janin itu ngerebedel dan bahkan tidak jarang menjadi buto cuil yang mengganggu ya Tribuners. Selain upacara, kedua orang tua dan seluruh pihak yang terlibat aborsi harus memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Untuk menebusnya, perbuatan baik harus dilakukan selama hidupnya, guna meringankan dosa walaupun dosanya tidak akan terhapuskan ya Tribuners. Malukat juga menjadi hal yang wajib dilakukan kedua orang tua untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa tercela itu. Sementara untuk karma dan kesempatan mempunyai anak kembali, Nyoman Kena mengatakan hal tersebut tergantung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Untuk itulah Ketua PHDI ini menegaskan agar dilakukan edukasi terkait aborsi dan harus diberikan sejak dini kepada semua orang, khususnya pemuda-pemudi. Termasuk juga bahayanya seks bebas dan tindakan ruda paksa atau pemaksaan yang diberikan khususnya melalui pendidikan agama. Nyoman Kena juga menegaskan agar diberikan edukasi bahwa hubungan suami istri harus dilakukan oleh pasangan yang sudah sah. Tentu saja tujuannya agar tidak terjadi praktik-praktik aborsi yang merugikan banyak pihak. Apalagi memang aborsi juga sangat berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Orang tua juga harus diberikan edukasi dan pemahaman tentang agama dan bahayanya aborsi. PHDI mengingatkan semua pihak harus berperan aktif, baik di sekolah, masyarakat, prajuru dan termasuk PHDI, guna mengurangi tindakan-tindakan asusila dan juga tindakan tercela yang tidak sesuai dengan norma agama seperti praktik aborsi. Nah, demikianlah Tribuners, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal negatif dan buruk yang berakibat pada dosa besar. Astungkara kita selalu diberikan jalan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa untuk menuju jalan dharma dan kebenaran. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.